Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Hakim dengan NIM 234014 dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi hadis dari bab 7 sampai selesai. Hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu adalah sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW semasa perbuatannya, perkataan, takrirnya, sifat akhlaknya atau sifat semula jadinya secara renggan dan dusta semata-mata. Kriteria jika perawi hadis tersebut itu dikenal sebagai seorang dusta atau tidak ada seorang istiqo yang percaya yang meriwayatkan hadis tersebut selain dirinya, artinya hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh si pendusta itu. Yang kedua, jika pemalsu hadis itu mengakui sendiri pemalsuannya dilakukannya, misalnya pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam tentang hadis yang dipalsukan terkait keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Yang ketiga, jika seorang perawi hadis meriwayatkan dari seorang syekh yang tidak bisa dipastikan bahwa ia pernah bertemu dengan syekh tersebut atau ia lahir setelah syekh itu meninggal, atau ia tidak pernah berkunjung ke daerah di mana ia mengklaim pernah mendengar hadis dari syekh tersebut di sana. Semua hal dilihat dari sejarah hidup perawi tersebut, tempat tinggalnya serta guru-gurunya. Berikut adalah 5 contoh hadis maudhu dan arti yang penting diwaspadai umat muslim. Hadis tawadhu tentang mencari rezeki. Yang kedua, hadis maudhu tentang mengenai diri sendiri. Yang ketiga, hadis maudhu tentang tafakur. Yang keempat, hadis maudhu tentang ikhtilaf umat. Yang kelima, hadis maudhu tentang jihad. Latar belakang kemunculan pemalsuan hadis muncul disebabkan karena pertikaian politik, siasat musuh-musuh Islam, prodialisme dan kaufimis, penantian mazhab dan kalam kultur individu, perbuatan cerita, pendekatan pada penguasa dan keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan agama. Contohnya hadis palsu, para Nuh melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali dan sholat di makam Ibrahim 2 rakaat juga. Hadis palsu, melihat wajah yang cantik itu memperpanjang penglihatan juga. Lalu menciptakan kuda, kemudian dipacunya kuda tersebut sampai berkeringat, maka dia menciptakan dirinya dari keringat kuda tersebut. 8. Sejarah Imam ahli hadis dan karyanya. Imam Al-Bukhari Muslim memiliki nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, dijuluki dengan Abu Abdillah. Ia dilahir dari Bukhara pada tahun 194 Hijrah dan menyamarkan setahun. Selanjutnya Nasai, yaitu Imam Ahmad bin Shu'aib an-Nasai adalah seorang ulama besar dalam dunia hadis.
Imam Nasai lahir di desa Nasa di daerah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Dia menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di Nasai. Imam Nasai menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Karya beliau An-Nasai, karya monumental Imam An-Nasai adalah Sunan An-Nasai, juga dikenal dengan nama Al-Mujtaba. Kitab ini berisi koleksi hadis yang dimiliki dari kitab aslinya. Sunan An-Nasai meskipun terdapat hadis yang sahih, hasan dan dhaif, jumlahnya relatif sedikit. Al-Khasa'is Al-Kubra. Kitab ini berisi kumpulan tentang hadis keutamaan para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Abu Daud. Imam Abu Daud meninggal di Basra. Selanjutnya ini bab 9, Ashabul Wurud. Ashabul Wurud adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada sebab-sebab munculnya suatu hadis. Dalam konteks ini, asbab berarti sebab dan wurud berarti muncul. Jadi asbab al-wurud mengacu pada alasan atau situasi yang menyebabkan suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad. Misalnya, jika ada hadis yang berbicara tentang suatu peristiwa atau situasi tertentu, asbab al-wurud akan menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut pada saat itu. Ia membantu kita memahamkan konteks dan relevan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Macam yang pertama, asbabul wurud berdasarkan peristiwa sehari-hari. Beberapa hadis muncul sebagai tanggapan atas peristiwa sehari-hari yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Contohnya, hadis tentang cara berpakaian, makanan, minuman, dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, asbab al-wurud berdasarkan pertanyaan atau permintaan. Terkadang Nabi Muhammad SAW memberikan hadis sebagai jawaban atas pertanyaan atau permintaan dari para sahabat atau orang lain. Contohnya, ketika seorang bertanya tentang hukum suatu perbuatan atau praktik tertentu. Yang ketiga, asbab al-wurud berdasarkan situasi khusus. Ada hadis yang muncul karena situasi khusus seperti perang, perjanjian, peristiwa penting, dan lain-lain. Contohnya, hadis tentang perang, perdamaian, atau peristiwa tertentu dalam sejarah Islam. Yang ke-10 adalah proses transmisi hadis, tahammul wal ada. Pengertian transmisi hadis merujuk pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari generasi ke generasi. Hal ini merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan dan keandalan hadis. Hadis yang ada dalam literal Islam. Tahammul adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk konsep ketabahan dan penerimaan. Dalam konteks spiritual dan keagamaan, tahammul wal adalah mengacu pada sikap seseorang yang mampu menerima cobaan, kesulitan, atau musibah dengan kesabaran dan keteguhan hati. Ia melibatkan menerima segala keadaan dengan ikhlas tanpa mengeluh atau putus asa. Berbeda dalam konteks periwayatan hadis transmisi hadis penerima. Orang yang menerima hadis harus memenuhi beberapa syarat seperti Islam, berakal, dan tamyiz, yakni memiliki kemampuan membedakan. Selanjutnya, syarat menyampai hadis lebih ketat daripada penerima hadis. Penyampai hadis harus memiliki integritas pribadi, yakni telah balik, berakal, dan terjaga dari perilaku yang fasik, yakni berdosa. Dalam konteks periwayatan hadis, tahammul wal ada dan mengacu pada siklus penerimaan dan menyampaikan hadis dari guru sampai muridnya. Seorang murid menerima hadis dari gurunya dan kemudian menyampaikan kembali kepada orang lain. Contohnya, transmisi hadis, saya mendengarkan dari fulan bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mampu menikah, hendaklah dia menikah, dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menahan hawa nafsu. Contoh tahammul wal, saya mendengar dari Umar bin Hafs, dia mendengar dari Al-Hams, dia berkata, Ibrahim mengabarkan kepada kami
Dari Alqamah, dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa adalah pelindung baginya." Selanjutnya ini bab 11, yaitu ilmu jar wa ta'dil. Merupakan ilmu negatif terhadap seorang perawi hadis. Dalam konteks ini, para ulama hadis mengamati karakter, kejujuran, keandalan perawi. Jika ada kekurangan atau keraguan terhadap perawi, mereka memberikan penilaian negatif. Merupakan nilai positif terhadap perawi hadis. Jika seorang perawi dianggap memiliki integritas dan keandalan, para ulama hadis memberikan penilaian positif. Perbedaan jar dan ta'dil. Dalam ilmu hadis, jar mengacu pada sifat perawi yang menunjukkan hilangnya keadilan dan kendala, sedangkan dalam ilmu hadis, ta'dil adalah memberikan sifat baik atau pujian terhadap perawi sehingga ditetapkan sebagai orang yang adil dan dabit. Selanjutnya ini macam tingkatan lafaz jar dan ta'dil. Tingkat pertama, menggunakan ungkapan superlatif dan hiperbolik seperti manusia paling sikoh atau kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatannya. Selanjutnya tingkat kedua, merupakan salah satu atau dua sifat yang menunjukkan keadilan seperti sikotun, sikah, atau sabatun, sabat. Tingkat ketiga, menunjukkan kesikohan tanpa adanya penguatan seperti sikoh atau hujah. Kegunaan manfaat eksekutif stabilan ilmu ini membantu menilai kredibilitas perawi hadis, menjaga keaslian hadis. Contoh, ilmu ini membahas karakteristik moral, akhlak, kecerdasan, integrasi, dan penjelasan para perawi hadis. Para ulama menggunakan ilmu ini untuk mengevaluasi kredibilitas perawi dan memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan dapat dipercaya. Selanjutnya, yakni bab ke-12, tahrij hadis. Pengertian tahrij hadis adalah metode ilmiah yang digunakan untuk meneliti dan memahami asal-usul serta keabsahan hadis. Para ulama menggunakan metode ini untuk menentukan tingkat kekuatan dan kelemahan suatu hadis, memahami konteks dan situasi di balik hadis, merupakan menerapkan hadis-hadis yang sahih dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah mengidentifikasi hadis yang akan ditelusuri usul-usulnya. Yang kedua, setelah mengidentifikasi hadis, langkah berikutnya adalah memeriksa sanad atau rangkaian perawi hadis. Ketiga, kita perlu memahami lafaz matan hadis yang sedikit berlakunya. 4, memperhatikan tema atau topik yang dibahas dalam hadis. 5, kita harus menghubungkan hadis tersebut dengan sumber aslinya seperti kitab-kitab hadis atau karya-karya para ulama. Selanjutnya ini metode tahrij hadis adalah metode yang digunakan oleh para hadis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keaslian hadis. Metode ini melibatkan penelitian dan analisis sumber-sumber hadis yang relevan untuk menentukan apakah hadis tersebut asli atau tidak. Macam-macam tahrij. Yang pertama, tahrij sanad. Metode ini melibatkan analisis rantai perawi hadis untuk menentukan keaslian hadis. Yang kedua, tahrij matan. Metode ini melibatkan analisis sisi hadis untuk menentukan keaslian hadis. Yang ketiga, tahrij perawi. Metode ini melibatkan analisis para perawi yang meriwayatkan hadis untuk menentukan keaslian hadis. Selanjutnya contoh-contohnya. Contoh dari tahrij hadis adalah ketika seorang ahli hadis ingin menentukan keaslian hadis yang mengatakan Nabi Muhammad bersabda, "Jangan berbuat dosa pada hari Jumat dan jangan menahan berbuat baik pada hari Jumat." Seorang ahli hadis akan menggunakan metode tahrij hadis untuk mengevaluasi hadis tersebut dengan menganalisis rantai perawi, isi hadis, dan para perawi yang meriwayatkannya untuk menentukan keaslian hadis. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.